Bismillahirrahmanirrahim. Buku Quantum Ikhlas karya Bapak R.B. Sentanu. Buku ini ditulis tahun 2007. Saya mencoba untuk mengulas beberapa part bagiannya. Saya mulai dari bagian pendahuluan. Saya tidak tahu apakah seluruh video akan saya buat untuk keseluruhan buku, tapi yang penting saya ingin mencoba mengkaji bagian per bagian. Yang penting bisa sangat difahami secara mendalam, mudah-mudahan. Dan yang terpenting bisa dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya akan bisa dirasakan. Pada bagian pendahuluan buku Quantum Ikhlas karya Pak R.B. Sentanu di tahun 2007 ini ada satu chapter atau subjudul yang namanya Teknologi Quantum Ikhlas. Ada 3 slide berisi catatan-catatan saya yang menurut saya kalimat-kalimat atau frasa-frasa penting dari buku Quantum Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teknologi kuantum. Di buku tersebut Pak Nunu mendefinisikan apa sih teknologi kuantum. Seperti yang mungkin kita ketahui bahwa teknologi merupakan aplikasi atau penerapan dari suatu ilmu pengetahuan. Maka teknologi kuantum adalah aplikasi, penerapan, praktek quantum science atau ilmu pengetahuan tentang fisika atau realita kuantum dengan tujuan untuk memudahkan urusan kita, manusia, di tingkat kuantum atau pada tingkat kuantum, pada level di bawah non materi. Jadi kalau kita lihat benda-benda di sekitar kita, semua yang bisa kita interakan, terutama dengan visual, dengan auditory, dengan kinestetis, merupakan benda-benda yang materi. Tetapi penyusun dari segala realitas yang material itu adalah suatu realitas yang disebut realitas non materi. Dalam fisika kuantum ini dipelajari, ya, diinvestigasi. Nah, diinvestigasi dalam suatu bidang ilmu yang namanya teori fisika kuantum. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan teknologi kuantum, karena tadi di bagian subjudul ini ada 3 kata utama, yaitu teknologi kuantum ikhlas. Yang pertama, teknologi kuantum ini adalah aplikasi atau praktik penerapan dari quantum science, ilmu pengetahuan kuantum, dengan tujuan untuk memudahkan memenuhi urusan-urusan dan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia, khususnya kebutuhan-kebutuhan kita di tingkat non-materi, di tingkat kuantum. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persisnya, maksudnya, dan juga praktik dari semuanya. Yang kedua, teknologi kuantum ikhlas. Nah, sekarang kata yang ketiga, yaitu ikhlas. Saya memberikan dalam kurung ini berserah, menambahkan, karena dari pemahaman saya, dari telah saya di buku Quantum Ikhlas ini, yang Pak Nunu maksud sebagai ikhlas adalah kemampuan untuk berserah diri. Berbeda mungkin dengan diksi agama, ikhlas berarti pemurnian, ya, pemurnian. Jadi hanya memiliki satu tujuan, murni, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi ikhlas itu pemurnian. Tetapi di buku ini yang dimaksud dengan ikhlas adalah berserah diri. Mungkin dalam istilah agama lebih dekat dengan istilah tawakal, berserah diri, atau Islam. Kata Islam juga artinya berserah diri. Di buku tersebut Pak Nunu menerangkan bahwa ikhlas, atau saya tafsirkan sebagai berserah, adalah ini pemahaman saya. Saya tambahkan beberapa kata, yaitu kemampuan juga kemauan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, dalam upaya, dalam proses meraih sukses atau mewujudkan impian atau meraih cita-cita atau meraih niat, ya, dan juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas sekali lagi adalah tidak hanya kemampuan untuk berserah diri, tapi juga kemauan. Karena kemampuan tanpa suatu kemauan, keputusan untuk berserah diri, maka hasilnya juga tidak akan didapatkan, karena hanya berbentuk potensi saja. Punya potensi mampu berserah diri tapi tidak dipraktekkan. Sebaliknya, punya kemauan untuk berserah diri tapi tidak tahu cara yang tepat, tidak tahu ilmunya, maka juga tidak bisa maksimal. Maka saya sendiri memahami ikhlas dalam arti berserah adalah kemampuan, kompetensi, juga kemauan, willingness atau keputusan, decision untuk berserah diri berdasarkan kesadaran, berdasarkan pemahaman, ya, berserah diri sepenuhnya, mengembalikan, menyerahkan segala urusan, ya, segala hal yang di luar kontrol kendali kita kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu, kepada Tuhan, Sang Khalik, sama Pencipta yang maha kuasa atas segala sesuatu, dalam upaya
meraih sukses, dalam upaya untuk mencapai apa yang dicita-citakan dan untuk mendapatkan perasaan bahagia, mudah-mudahan di dunia juga di akhirat. Jadi kalau disimpulkan, teknologi kuantum ikhlas ini saya ambil dari buku tersebut adalah suatu proses kualitatif dan juga kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur, satu, yang kedua melatih, kemudian meningkatkan kemampuan dan kemauan. Ini tambahan dari saya, kemampuan dan juga kemauan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dari dasar hati yang terdalam, dengan mendaya gunakan kekuatan dahsyat dari hati nurani, dari kalbu, dalam rangka apa? Meraih kejayaan hidup, meraih kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan hidup. Jadi teknologi kuantum ikhlas itu suatu proses, suatu metode, suatu upaya, suatu strategi yang secara kualitatif, ya secara kualitas, dan juga secara kuantitatif, secara frekuensi, secara jumlah, secara banyak, ya secara angka, untuk satu mengukur kemampuan dan kemauan untuk berserah diri. Kemudian kedua, melatih, mengasah, dan tujuan berikutnya tentu saja meningkatkan kompetensi dan juga kemauan untuk berserah diri sepenuhnya. Dan ini diyakini praktik ini akan membuat upaya kita untuk meraih sukses itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih sederhana, dan prosesnya jauh lebih membahagiakan, terutama menyelamatkan. Ya, jadi tidak hanya memperhatikan apa yang harus dilakukan, tapi juga memperhatikan rasa ketika melakukan segala upaya tersebut. Dan ini dilakukan dari dasar hati, secara tulus, secara jujur, dari dalam hati nurani, dalam rangka itu tadi, meraih kemakmuran, kesuksesan, kejayaan hidup, keselamatan hidup, untuk menunaikan amanah sebagai khalifah di muka dunia ini, di muka bumi ini. Ini beberapa catatan saya berupa kalimat atau frase dari buku Kuantum Ikhlas pada bagian chapter subjudul teknologi kuantum ikhlas. Yang pertama, kuantum ikhlas disebut oleh Pak Nunu sebagai metode sukses paripurna. Maksudnya metode sukses yang utuh lah, yang lengkap, yang holistik, yang memadukan tidak hanya ilmu pengetahuan modern, kemudian meninggalkan tuntunan kebijaksanaan falsafah budaya yang hidup di masyarakat, tapi justru menggabungkan itu semuanya. Jadi disebut paripurna, utuh, holistik sepenuhnya. Jadi tuntunan-tuntunan bijak, nasihat-nasihat luhur dari nenek moyang, kemudian nilai-nilai agama, nilai-nilai universal, kemudian digabungkan dengan ilmu pengetahuan modern atau modern science. Ini kemudian diupayakan bagaimana sekarang prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu racikan dari Pak R.P. Sentanu yang kemudian beliau namai dengan teknologi kuantum ikhlas. Kuantum ikhlas memadukan kekuatan budaya timur dan barat. Yang dimaksud kekuatan budaya timur adalah kebijaksanaan, falsafah, tuntunan hidup. Kemudian kalau kekuatan barat tentunya mengenai ilmu pengetahuan modern, khususnya di bidang quantum science, teknologi teknologi pengetahuan tentang kuantum, ilmu pengetahuan kuantum, tentang neuroscience, tentang teknologi otak, ya, ilmu pengetahuan tentang otak, syaraf. Ilmu pengetahuan modern plus filsafat, kebijaksanaan hidup, dan agama. Inilah yang dicoba untuk diramukan di buku Kuantum Ikhlas atau metode Kuantum Ikhlas. Jadi menelaah ilmu pengetahuan modern, sekali lagi khususnya di bidang fisika kuantum, kemudian digabungkan, disinergikan, diintegrasikan dengan filsafat, ya, falsafah kebijaksanaan ketimuran, dan juga spiritualitas, nilai-nilai agama. Kuantum ikhlas diharapkan membuat proses kita dalam meraih kesuksesan hidup menjadi lebih sederhana dan juga menenteramkan. Jadi tidak rumit, ya, tidak memusingkan, tidak memberatkan, tetapi mudah dan memudahkan, ya, mudah dan memudahkan untuk proses kita meraih sukses, ya, menjadi lebih sederhana, kemudian lebih menenteramkan prosesnya. Lebih sederhana prosesnya dan lebih membahagiakan, lebih menenteramkan, karena kita yakini bahwa ketika perasaan kita enak, perasaan kita nyaman dalam upaya kita meraih apa yang kita inginkan, insya Allah kita akan selamat, ya, tidak nabrak sana sini, ya, tidak sikut kanan kiri. Kuantum ikhlas ini melahirkan aplikasi teknologi pengembangan diri yang disebut digital prayer. Jadi pemahaman Pak R.P. Sentanu ini yang saya pahami dari
telaah analisis beliau terhadap ilmu pengetahuan modern maupun tentang tuntunan-tuntunan falsafah bijak ketimuran. Ini kemudian beliau ramukan menjadi teknologi kuantum ikhlas, dan aplikasinya adalah suatu teknologi yang beliau namai digital prayer. Nah, spesifiknya apa? Teknologi digital prayer ini adalah berupa audio, rekaman suara binaural beat, di mana dengan mendengarkan audio tersebut, rekaman suara tersebut, melatih kita pendengarnya untuk memasuki suatu gelombang otak di bawah gelombang otak beta, yaitu gelombang otak alfa dan theta. Nah, gelombang otak alfa theta ini adalah gelombang meditatif, gelombang relax, ya, gelombang otak yang membuat kita lebih mudah untuk mempraktekkan sikap berserah, sikap menyerahkan dan mengembalikan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, digital prayer ini melahirkan dua aplikasi. Yang pertama, brainwave management, untuk melatih bagaimana memanage gelombang otak sesuai dengan aktivitas, sesuai dengan keperluan hidup sehari-hari. Yang kedua, heartwave management, ini untuk membongkar sampah-sampah emosi yang ada di dalam batin, yang ada di dalam hati, nafsu-nafsu yang tak terpuaskan, sehingga diharapkan pikirannya jernih, brainwave management, dan hatinya juga sehat, hatinya juga tenang, ya. Ini melalui heartwave management. Slide berikutnya, kondisi otak yang lebih ikhlas berserah ini diharapkan bisa dicapai dengan itu tadi, aplikasi digital prayer, ya, dalam bentuk audio brainwave. Jadi melatih kita pendengarnya ketika mendengarkan audio-audio tersebut, kita sambil melatih diri kita, jadi kompetensi, kemampuan diri kita dan kemauan diri kita untuk menyatu dengan alam, menyatu dengan diri sendiri, menyerahkan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Segala hal yang di luar kontrol kendali kita, di luar kemampuan kita serahkan kepada Yang Maha mengatur segala-galanya. Kita hanya fokus pada apa yang bisa kita lakukan saja, dan tanpa memberatkan diri kita dengan bagaimana hasil dari upaya kita. Yang penting kita fokus pada proses yang kita lakukan, pada upaya yang bisa kita lakukan. Teknologi digital prayer ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesadaran dan membuat proses pengembangan diri menjadi lebih mudah dan rasional. Jadi diharapkan teknologi kuantum ikhlas ini bisa mempercepat peningkatan kesadaran, terutama kesadaran untuk mau berserah diri, ya, mau menyerahkan segala urusan, mengembalikan segala urusan kepada Yang Maha mengatur, Yang Maha memiliki, Yang Maha Kuasa terhadap seluruh realitas alam semesta ini. Tidak ngoyo, tidak nafsu, ya, tidak menggunakan ego, ya, tetapi tahu diri, gitu, tahu apa yang bisa dilakukan, dan menyerahkan sisanya segala sesuatu di luar kendali kepada Yang Maha Kuasa, dan membuat proses pengembangan diri, pengalihan potensi diri, asah diri menjadi mudah-mudahan jauh lebih mudah dan lebih bisa difahami, lebih rasional tahapan-tahapannya. Kalau lebih mudah, maka lebih rasional, lebih mudah untuk difahami. Nah, kemudahan dari Tuhan yang kita sebut keajaiban itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan saat kita sepenuhnya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dengan mempraktikkan itu tadi, dengan memanfaatkan teknologi digital prayer tadi. Jadi bukan berarti pemahaman saya, bukan berarti kita kemudian bergantung pada audio tersebut, bukan, tapi itu adalah hanya alat bantu untuk melatih kita, mempercepat diri kita untuk bisa merasakan bagaimana sih rasanya ketika kita benar-benar berserah diri, itu rasanya seperti apa. Nah, itu untuk bagian untuk latihan diri saja. Keterbatasan pikiran kita tentang hal yang bersifat non materi ini bisa menjadi penghambat, dan ketika kita ingin mempraktikkan berserah diri kepada Tuhan, maka latihan untuk berserah diri, terutama ini dibantu dengan suatu teknologi binaural beat digital prayer ini, diharapkan lebih mudah untuk melatih kita merasakan bahwa ada realitas di luar realitas non materi yang justru menjadi sumber dari realitas materi tersebut, yaitu realitas non materi atau realitas kuantum. Kemudian hidup mudah-mudahan juga bisa kita peroleh ketika kita mau menyertakan hati kita dalam proses kita menuju tujuan yang kita tetapkan. Tidak hanya menggunakan ego, pikiran semata, nafsu semata, tetapi kita memilih untuk menyertakan daya rasa dalam proses kita meraih tujuan yang kita inginkan.
Kita juga dilatih mengukur sejauh mana kita khusyuk, sejauh mana kita intens gitu dalam berkomunikasi, paling tidak merasa senantiasa bersama dengan Tuhan. Dan tuntunan agama tentu mengajari kita, mendorong kita, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih berserah diri, dalam arti lebih bertawakal kepada Yang Maha Kuasa, yang menempatkan posisi diri kita dengan Tuhan secara proporsional. Kalau kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan saja, di luar kemampuan kita sepenuhnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita berlatih bersikap rela, bersikap ridho, bersikap menerima, bersikap sabar, tidak kemudian diombang-ambingkan oleh nafsu, terutama nafsu amarah, dan bersyukur, menjadi pribadi yang apresiatif, menjadi pribadi yang menerima, berterima kasih, pribadi yang mudah gembira dan mudah bersyukur. Kemudian yang slide terakhir dari kajian saya di chapter teknologi kuantum ikhlas ini adalah bagaimana pengetahuan metode kuantum ikhlas ini tidak hanya kita pahami sebatas pengetahuan teori semata, melainkan juga kita praktekkan, kita nikmati aplikasinya dalam realitas hidup nyata sehari-hari. Jadi yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui dan kita pahami, tapi apa yang benar-benar kita terapkan, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan praktek itulah insya Allah kita baru akan mendapatkan hasilnya. Tidak hanya sekedar yang kita ketahui tapi tidak kita amalkan atau kita praktekkan. Kemudian ajakannya adalah bagaimana mari kita memanfaatkan teknologi yang ditemukan ini, teknologi kuantum ikhlas dalam bentuk audio, binaural beat, digital prayer, dengan tujuan tadi untuk melatih diri, mengasah kemampuan, juga kemampuan diri untuk menyerahkan segala urusan kepada Tuhan dalam proses meraih tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, harapan bagi kita semuanya, mudah-mudahan kita kembali mengalami kesejatian fitrah kita, fitrah kesempurnaan kita sebagai manusia, menjadi pribadi yang mudah merasa bahagia, mudah merasa damai, ceria, hidup dengan tentram, mudah gembira, dan tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Jadi upayanya tetap sangat sungguh-sungguh, tapi menyertakan hati, menyertakan perasaan, sehingga kita dalam proses menuju tujuan yang kita inginkan, kita tetap merasa damai, tentram, nyaman, bahagia. Wallahu a'lam bishawab.